أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab kalorimeter, yaitu menghitung entalpi dalam kalorimeter. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk Sobat Pulsa, jika kalian ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah jika beruntung akan saya jawab. Oke Sobat Pulsa, kita kembali ke soal ya. Di sini ada contoh soal tentang kalorimeter. Saya bacakan. Pembakaran 6,5 gram Zn menghasilkan kalor yang dapat menaikkan suhu 100 gram air sebesar 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4,2. Kemudian berapakah perubahan entalpi reaksi pembakaran? Entalpi reaksi pembakaran ini pada umumnya adalah entalpi standar, yaitu pembakaran dalam 1 mol zat. Nah, jadi ada air di dalam kalorimeter sebanyak 100 gram. Kemudian dipanaskan air itu oleh siapa? Yaitu oleh pembakaran dari 6,5 gram Zn. Jadi ada Zn, ada seng ya, yang dibakar di situ sebesar 6,5 gram. Misalkan kalau kalian menyalakan kompor gas ya berarti LPG yang dibakar. Ini bukan LPG tapi seng yang dibakar untuk memanaskan air ini dalam kalorimeter. Nah, ternyata pembakarannya itu menghasilkan kalor yang mampu menaikkan suhu air sebesar 5 derajat Celcius. Dari ini kenaikan sebesar 5 derajat Celcius, berarti delta T ya kalau lambangnya itu. Kemudian kalor jenisnya, oke, itu C kecil lambangnya ya, 4,2. Di sini ada nih 4,2. Oke, kemudian rumus dasarnya bagaimana? Untuk rumus kalorimeter. Kalorimeter, rumus dasarnya adalah Q, nah ini, M C kecil ya, delta T. Nah ini. Kita lihat di sini. Rumus kalorimeter ini dasarnya ini Q sama dengan MC delta T. Berarti kita nanti masukkan data yang ada. Yuk kita lanjut di sini. Berarti kita masukkan datanya ya. Q sama dengan massa yang dipanaskan, yaitu air di sini 100 ya, dikali C kecil itu massa jenis air ya, kalor jenis air, kalor jenis air ya 4,2. C kecil itu kalor jenis air 4,2 dikali delta T itu kenaikan, besaran kenaikan suhu ya, delta T yaitu 5. Berarti selisih lah suhu awal sama suhu akhir ya, ini selisihnya delta T berarti 5. Oke, kemudian kita kalikan 100 kali 4,2 kali 5 2100 kilo. Ini masih joule ya, joule. Kita ubah ke bentuk kilojoule, 2,1 kJ. Ini kilojoule. Oke, ternyata 6,5 gram seng itu menghasilkan kalor sebesar 2,1 kilojoule.
Joule. Yang ditanyakan berapa entalpi reaksi pembakarannya. Untuk entalpi reaksi pembakaran standar seperti ini berarti harus dalam 1 mol. Berarti kalibrasinya 1 mol. Berarti kita ubah dulu 6,5 gram seng diubah menjadi mol ya. Oke. Berarti mencari mol ya sengnya. Mol Zn sama dengan massa ya dibagi mR. Oke. Berarti 6,5 dibagi berapa mR-nya di sini? 65. Oke. Jadi mol Zn, nah, ketahuan di sini mol Zn. Berapa mol Zn? Yaitu 6,5 dibagi 65, 0,1 mol. Setelah kita dapatkan molnya Zn, kita gunakan rumus yang kedua, yaitu Q sama dengan delta atau entalpi standar. Standar itu ada tandanya 0 di sini ya, kecil tanda derajat. Dikali mol. Oke. Jika molnya 1 zatnya, misalkan sengnya 1, berarti antara Q dan delta H standar itu sama. Jika molnya 1. Karena Q dan delta H itu sama-sama nilai kalor. Entalpi standar ini atau delta H standar itu adalah kalor dalam 1 mol, sedangkan untuk Q adalah kalor yang bukan 1 mol. Bisa 2, 3, 4, 5 atau bisa setengah, bisa seperempat, berarti kan bukan 1. Ini masuknya nilai Q. Nah, itu bedanya ya. Beda nilai Q sama delta H seperti itu. Oke. Kita masukkan angkanya. Untuk Q hasil pembakaran 2,1 sama dengan kita cari yang kalor yang bentuk standar dalam 1 mol. Molnya ini berapa? 0,1. Molnya seng ya. Terus entalpi standarnya adalah oke, berarti 2,1 dibagi 0,1. Temannya yang bagi, temannya delta H standar. Oke, 2,1 dibagi temannya 0,1. Jadi berapa entalpi standarnya? Oke. 21 kilojoule. Berarti ini udah per mol. Oke, tapi stop dulu. Ini bukan hasil akhir ya. Karena apa? Yang namanya termokimia itu harus ditentukan apakah reaksi ini eksoterm ataukah endoterm. Kalau eksoterm, tandanya itu min untuk nilai kalor. Sedangkan endoterm, tandanya plus. Bisa kalian cek di video di channel ini ya tentang ciri-ciri eksoterm sama endoterm. Baik perbedaan maupun persamaannya ya. Kita lihat. Ciri-ciri reaksi menghasilkan kalor. Nah ini. Reaksi ada 2 macam. Membutuhkan kalor atau memberikan kalor. Menghasilkan kalor artinya adalah memberikan ya. Berarti menghasilkan kalor. Ini ekso. Bukan endo. Kalau endo itu menyerap dan membutuhkan kalor. Ekso itu menghasilkan, mengeluarkan. Itu redaksinya eksoterm. Ciri khas yang kedua, menaikkan suhu, berarti panas. Nah ini. Ciri khas eksoterm adalah reaksinya panas. Seperti nyalakan kembang api, itu eksoterm contohnya. Menaikkan suhu, nah ini kata-kata dari reaksi eksoterm. Jadi ada 2 ciri. Bahwa ciri yang pertama eksoterm, ciri yang kedua juga eksoterm. Berarti ini adalah reaksi eksoterm. Kalau kalian menjawabnya plus 21 kJ per mol ya salah. Ini harus diubah dulu ke bentuk kalor dari eksoterm. Min 21 kJ per
mol. Ini jawaban yang benar. Karena apa? Dia reaksinya eksoterm. Demikian pembahasan kali ini tentang soal kalorimeter ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.